Ketika perang berhenti, semua orang mengira kerajaan akan kembali tenang. Mereka salah. Arya sudah mati. Pedang telah berhenti berayun. Darah telah mengering di tanah Jipang. Namun Demak tidak kembali utuh. Perang memang selesai, tetapi kepercayaan ikut runtuh bersamanya. Tahta itu masih berdiri, namun wibawanya retak. Kadang, yang paling berbahaya bukan orang yang menyerang tahta, melainkan orang yang menunggunya kosong. Dan di sanalah kisah ini dimulai. Pasca konflik, Demak bukan lagi kerajaan yang tegas dan utuh. Para bangsawan terbelah. Sebagian menyimpan dendam. Sebagian menyimpan ketakutan. Rakyat lelah. Perdagangan goyah. Otoritas pusat melemah. Demak tidak runtuh oleh musuh luar. Ia melemah oleh perpecahan di dalamnya sendiri. Dan dalam keadaan seperti itu, siapapun yang mampu menghadirkan stabilitas, akan terlihat seperti jawaban. Namanya Jaka Tingkir. Ia bukan penyerang yang datang dengan pasukan. Ia bukan pemberontak dari luar. Ia menantu kekuasaan. Ia bagian dari lingkaran dalam istana. Ia memahami denyut politik Demak. Ia ikut meredam kekacauan. Ia membantu mengakhiri ancaman terakhir terhadap tahta. Bagi banyak orang, ia adalah penstabil keadaan. Dan mungkin memang benar, tanpa dirinya, konflik bisa berlangsung lebih lama. Ia tidak datang membawa klaim. Ia datang membawa ketenangan. Namun stabilitas selalu memiliki harga. Lalu datang keputusan itu. Pusat kekuasaan dipindahkan. Bukan lagi di Demak, melainkan di Pajang. Banyak yang menyebutnya langkah strategis. Wilayah lebih aman. Basis kekuatan lebih solid. Situasi politik lebih terkendali. Semua terdengar masuk akal. Namun satu pertanyaan sulit dihindari. Mengapa Demak tidak dipulihkan? Mengapa tidak diperkuat kembali? Mengapa justru ditinggalkan? Ketika pusat berpindah ke Pajang, yang berpindah bukan hanya administrasi. Yang berpindah adalah legitimasi. Dan ketika legitimasi berpindah, Demak perlahan berubah, dari pusat kekuasaan menjadi kenangan. Apakah ini demi keselamatan negara? Atau demi membangun pusat yang lebih setia pada dirinya? Sejarah kemudian mencatatnya sebagai sultan. Sebagian menyebutnya penyelamat Jawa dari perang berkepanjangan. Sebagian melihatnya sebagai pemimpin realistis yang membaca keadaan dengan tepat. Dan memang, ia tidak merebut tahta ketika Demak kuat. Ia tidak datang sebagai pemberontak. Ia hadir ketika semuanya telah rapuh. Namun justru disitulah konflik moralnya lahir. Apakah mengambil alih ketika sistem melemah adalah bentuk tanggung jawab? Atau kesempatan yang dimanfaatkan dengan sangat cerdas? Ia tidak memulai perang itu. Namun ia mengakhiri babnya, dengan membuka bab miliknya sendiri. Demak meredup. Pajang bersinar. Ia tidak merebut tahta ketika Demak berjaya. Ia mendapatkannya, ketika tidak ada lagi yang cukup kuat untuk mempertahankannya. Penyelamat. Atau pengambil tahta? Sejarah menulis namanya sebagai sultan. Namun sejarah jarang menulis siapa yang sebenarnya kehilangan sesuatu, ketika sebuah pusat kekuasaan berpindah. Jawabannya, ada pada cara kita membacanya.